Halo pemirsa, salam jumpa. Kita bersua lagi di Warta Wasaka Kalsel sepekan. Dan seperti biasa informasi-informasi seputar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan kami hadirkan untuk Anda. Dan langsung saja bersama saya Rini Dwi Mas Muda, inilah Warta Wasaka Kalsel sepekan. Selengkapnya. Kabar pertama pemirsa datang dari Kota Banjarbaru. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menghadiri Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP wilayah Kalimantan Selatan tahun 2025. Acara ini digelar di Gedung BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan pada Kamis pagi 25 September 2025. Kegiatan GNPIP diawali panen padi apung secara simbolis oleh Gubernur Haji Muhyiddin sebagai wujud inovasi adaptif pemanfaatan lahan tergenang air. Melalui tema inovasi produksi dan penguatan kapasitas petani untuk mendukung akselerasi program swasembada pangan, forum ini menjadi ajang kolaborasi tim pengendalian inflasi daerah se-Kalimantan. Selain itu, acara juga dirangkai Gerakan Pangan Murah, hasil kerjasama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Bulog dan berbagai pihak, agar warga dapat membeli bahan pokok dengan harga terjangkau. Dalam sambutannya, Gubernur Muhyiddin menyoroti inovasi seperti program padi apung dan kampung gabus, yang dinilai dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui forum ini, ia mengajak pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan akademisi untuk menjaga stabilitas pangan dan melahirkan solusi konkret. Acara GNPIP 2025 diharapkan menjadi momentum untuk menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Masih dari Kota Banjarbaru, pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menandatangani komitmen bersama tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas penilaian keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Ada sekitar 400 poin rekomendasi yang harus dituntaskan dan paling lambat pada awal Desember tahun 2025 ini. Kegiatan penandatanganan komitmen bersama berlangsung di kantor BPK Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan, Kamis pagi, 25 September 2025. Gubernur Muhyiddin didampingi Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian Haka bersama Kepala BPK Perwakilan Kalsel Adrianto, serta para Bupati, Wali Kota, dan DPRD Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Acara hari ini penandatanganan komitmen bersama tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Mudah-mudahan hasil ini membawa kebaikan bagi daerah kita masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Penandatanganan komitmen bersama ini diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kita berpindah ke informasi lain, pemirsa. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Hasnur Yadi Sulaiman, mendampingi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Dudi Purwagandi dalam kampanye keselamatan pelayaran di Gedung Chandra Banjarmasin pada Kamis siang 25 September. Acara ini menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan transportasi laut yang aman dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi maritim yang besar, namun juga berisiko tinggi. Untuk itu, keselamatan di laut harus menjadi prioritas melalui penguatan regulasi, infrastruktur, dan transformasi digital dokumen pelayaran. Sesuai arahan Menteri Perhubungan, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi menegaskan bahwa tanggung jawab keselamatan pelayaran dimulai dari kebijakan pemerintah. Ia juga mengapresiasi bantuan Kementerian Perhubungan yang berupa dokumen kepelautan dan peralatan keselamatan untuk nelayan dan pemilik kapal di Kalimantan Selatan. Mengucapkan selamat datang kepada Pak Menteri beserta seluruh jajaran, dan tentu kami sangat senang atas kehadiran Pak Menteri dan mohon arahan-arahan dari Pak Menteri. Mudah-mudahan
keselamatan pelayaran sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, yaitu keselamatan adalah di atas segala-galanya. Semoga dukungan ini bermanfaat bagi peningkatan keselamatan sekaligus kesejahteraan masyarakat pesisir. Hadirin sekalian, mari kita jadikan kampanye ini tidak sekedar slogan, tapi juga sebagai pengingat pentingnya budaya keselamatan pelayaran. Dengan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, kita dapat membangun transportasi laut yang aman, maju, dan berkelanjutan. Kampanye bertema Zero Tolerance on Safety Do Not Bend the Rules ini dihadiri sedikitnya 180 nelayan dan 10 operator kapal tradisional serta perwakilan Forkopimda dan instansi terkait. Melalui kampanye ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan kesiapan untuk bersinergi mendukung program nasional keselamatan pelayaran guna mencapai transformasi laut yang aman, maju, dan berkelanjutan. Masih dari Kota Banjarmasin, pemirsa, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Asnuriadi Sulaiman memimpin upacara bendera peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2025. Upacara berlangsung di Pelabuhan Bandar Masi Trisakti pada Rabu pagi 17 September 2025. Upacara digelar dengan hikmat, diawali penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan pengibaran Sang Merah Putih dan lagu Indonesia Raya. Tampil dalam formasi unsur TNI AL, Polair, KSOP, serta di Subprovinsi dan Kota Banjarmasin. Wakil Gubernur menekankan transportasi yang terhubung dan terintegrasi akan memperkuat ketahanan pangan, energi, dan ekonomi nasional. Melalui jalur logistik yang efisien, hasil pertanian dan energi dapat didistribusikan lebih cepat dan terjangkau. Untuk memastikan tuntutan publik akan layanan transportasi yang lebih baik bisa terpenuhi, sehingga kita perlu bekerja lebih efektif, menjaga akuntabilitas, memperkuat inovasi, sembari terus meningkatkan kualitas diri dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga membacakan sambutan Menteri Perhubungan RI, Budi Purwagandi, yang mengapresiasi dedikasi insan transportasi darat, laut, udara, dan perkereta-apian dalam melayani masyarakat tanpa lelah. Upacara Harhubnas 2025 ditutup dengan penyerahan bingkisan oleh Wakil Gubernur Haji Asnuriadi kepada 10 orang perwakilan peserta sebagai bentuk apresiasi. Momentum ini diharapkan meningkatkan rasa empati sekaligus memastikan transportasi hadir untuk rakyat, bekerja dengan hati, dan melayani sepenuh jiwa. Kita berpindah ke informasi lain lagi, pemirsa. Dari Banjarbaru, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Asnuriadi Sulaiman melantik ratusan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pelantikan digelar di Gedung Dr. Kiai Haji Idham Khalid pada Rabu 17 September 2025. Acara dimulai dengan pembacaan surat keputusan gubernur, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan oleh Wakil Gubernur Asnuriadi Sulaiman. Sebanyak 161 pejabat administrator dan 226 pejabat fungsional resmi mengemban amanah baru dalam struktur pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Wagub Asnuriadi juga menyampaikan pesan Gubernur Haji Muhyiddin bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan Banua. Acara pelantikan berlangsung hikmat, dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka, Forkopimda, dan jajaran pejabat tinggi Pemprov Kalsel. Usai prosesi, Wagub Asnuriadi bersama ratusan pejabat yang dilantik melakukan foto bersama sebagai penanda momen bersejarah. Melalui pelantikan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat bekerja profesional, berintegritas, dan berkontribusi aktif demi terwujudnya visi Kalsel bekerja. Kini informasi dari Jakarta, pemirsa. Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Kalimantan Selatan, Hajah Fatul Jana Muhyiddin, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Posyandu se-Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Posyandu Kalimantan Selatan berhasil meraih juara 1 nasional berkat implementasi 6 standar pelayanan minimal atau SPM.
Rakornas Posyandu digelar di Mercure Convention Center di Ancol pada Senin 22 September 2025 dihadiri 1.210 peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. Acara mengusung tema penguatan terintegrasi Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa untuk kesejahteraan masyarakat. Ketua Umum TP Posyandu Pusat Tri Tito Karnavian menegaskan bahwa Posyandu kini berperan lebih luas, mendukung 6 bidang pelayanan minimal yang meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, serta ketentraman dan ketertiban umum. Alhamdulillah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmatnya juga lah kita dapat menerima penghargaan ini berkat kerjasama kabupaten kota semua dan kepala SKPD terkait di bidang 6 SPM tersebut. Alhamdulillah untuk Posyandu Wasaka. Menyala Posyandu Wasaka. Alhamdulillah. Acara ini juga dirangkai dengan pengenalan seragam resmi Posyandu berwarna ungu, serta penyerahan penghargaan kepada berbagai nominasi Posyandu terbaik. Kehadiran tim penggerak Posyandu Kalimantan Selatan dalam Rakornas ini menjadi langkah penting untuk perkuat koordinasi, jejaring kerja, dan komitmen agar Posyandu di Kalsel terus berkembang sesuai tuntutan pelayanan masyarakat. Kita berpindah ke informasi lain lagi pemirsa. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin mengikuti entry meeting pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 bersama tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Rapat digelar di Ruang Abrani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada hari Rabu 24 September 2025. Tim Itjen Kemendagri dipimpin oleh Inspektur 3 Andi Muhammad Yusuf bersama anggota tim pengendali mutu dan teknis. Dalam sambutannya, Sekda Syarifuddin mewakili Gubernur Haji Muhyiddin mengapresiasi langkah pengawasan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan. Entry meeting hari ini adalah tahapan penting sebelum dimulainya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Melalui pertemuan awal ini kita dapat membangun kesepahaman yang utuh mengenai ruang lingkup, mekanisme serta ukur pengawasan yang akan dijalankan. Pengawasan tahun ini berfokus pada optimalisasi pendapatan asli daerah, khususnya dari retribusi, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya. Objek pengawasan meliputi Biro Umum, Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset, Bapenda, Bapeda, serta dinas-dinas teknis seperti ESDM, Perhubungan, dan Peternakan. Melalui entry meeting ini, Pemprov Kalimantan Selatan berharap pengawasan memberikan rekomendasi konstruktif demi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah ke depan. Kita berpindah ke informasi lain lagi pemirsa. Ketua Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Fatul Jannah Muhyiddin menghadiri peragaan busana Ayudhya Andari Archipelago Menyapa Nusantara yang digelar di Banjarmasin pada 25 September 2025. Acara ini menjadi ajang apresiasi karya desainer nasional sekaligus mendukung industri mode dan kreatif daerah. Peragaan busana karya Ayudhya Andari menampilkan 24 koleksi dengan ciri khas layering megah, bordir rumit, dan palet warna pastel. Acara juga dihadiri Wakil Ketua Dekranasda Kalsel, Dr. Gigi Eliana Trisya Hasnuryadi, Ketua DPW Kalsel, Hajah Masurpah Syarifuddin, serta sejumlah tamu undangan dari berbagai organisasi wanita dan kebudayaan. Hajah Fatul Jannah tampil memukau mengenakan gaun rancangan Ayudhya Andari bermotif biru dengan hiasan kristal dan renda khas mencerminkan elegansi dan kemewahan. Desainer Ayudhya Andari menegaskan, melalui koleksi Archipelago Menyapa Nusantara, pesan kebaikan, keanggunan, dan kekayaan budaya Indonesia terus diangkat ke panggung nasional. Acara juga dirangkai dengan sesi lelang eksklusif beberapa koleksi terbatas,
di mana hasilnya seluruhnya akan disumbangkan untuk kegiatan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui ajang ini, Dekranasda Kalsel bertekad terus mendukung ruang kreatif agar karya anak bangsa kian berkembang dan dikenal luas. Masih dari agenda kegiatan di Banjarmasin, Wakil Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Gigi Eliana Trisya Hasnuryadi, membuka sosialisasi Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis 25 September 2025. Acara ini merupakan bagian dari program kerja Pokja 1 TPPKK Provinsi Kalsel bekerja sama dengan dinas terkait. Kegiatan bertujuan meningkatkan pengetahuan pengurus dan kader PKK dalam pencegahan serta penanganan penyalahgunaan narkoba, sekaligus melindungi hak-hak perempuan dan anak. Dalam kegiatan ini, narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RSJ Samanglihum, dan TPPKK Kalsel membawakan materi tentang peran keluarga dan PKK dalam membangun ketahanan keluarga, kebijakan perlindungan perempuan dan anak, serta pencegahan dan penyalahgunaan narkoba. Selain memperkuat literasi anti narkoba, sosialisasi ini juga menjadi momentum mengingatkan masyarakat bahwa melindungi keluarga dari bahaya narkoba adalah tanggung jawab bersama. Kita berpindah ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung misi dagang dan investasi untuk memperkuat jejaring konektivitas antara Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Pembukaan kegiatan ini diwakili oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin pada hari Rabu 17 September di Banjarmasin. Sekda Syarifuddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan misi dagang Jawa Timur yang dinilai memiliki peran strategis dalam mempererat hubungan ekonomi antar wilayah. Pemprov Kalimantan Selatan pun mengajak pelaku usaha lokal untuk memanfaatkan momentum ini sebagai ajang perluasan jejaring bisnis dan kerjasama. Saya sangat menyambut baik kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rangka melaksanakan misi dagang yang mempertemukan para pelaku usaha dari Jawa Timur dengan pelaku usaha dari Kalimantan Selatan maupun para pembeli potensial. Gelaran misi dagang juga menjadi momentum istimewa untuk memperluas jejaring bisnis dan membuka potensi kerjasama. Senada, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa sinergi dagang ini membawa animo luar biasa dari pelaku usaha. Hingga tengah hari, transaksi kerjasama telah mencapai 1,5 triliun rupiah. Melalui misi dagang dan investasi ini, diharapkan terbentuk sinergi ekonomi yang berkesinambungan, membuka lapangan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Masih dari Kota Banjarmasin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersilaturahmi dengan masyarakat Jawa Timur di Kalimantan Selatan. Didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin yang mewakili Gubernur Haji Muhyiddin, acara ini digelar pada Selasa 16 September 2025. Dan ini menjadi momentum penting memperkuat persaudaraan dan penguatan pasar antar daerah. Dalam sambutan yang disampaikan Sekda Syarifuddin, Gubernur Haji Muhyiddin menyebutkan Kalimantan Selatan dan Jawa Timur akan semakin kuat jika terus membangun sinergi dalam perdagangan, industri, dan pemberdayaan UMKM. Kalsel terbuka bagi segala bentuk kerjasama produktif demi mendukung kemandirian ekonomi bangsa. Acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum penting untuk mempererat rasa persaudaraan antara masyarakat Jawa Timur yang ada di Banua, Kalimantan Selatan. Kolaborasi perdagangan antar daerah merupakan kunci penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kalimantan Selatan sebagai daerah yang kaya sumber daya alam dan Jawa Timur yang menjadi pusat perdagangan serta industri akan semakin kuat jika terus membangun sinergi yang saling menguntungkan.
Gubernur Khofifah menegaskan, sinergi Jatim dan Kalsel tidak hanya seremonial, namun akan diwujudkan dalam format kerjasama yang strategis dan nyata. Masih dari Kota Banjarmasin, pemirsa, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hajat Nuryadi Sulaiman bersama sang istri Dr. Gigi Eliana Trisya menghadiri silaturahmi Ikatan Alumni Universitas Airlangga atau IKA Unair wilayah Kalimantan Selatan. Acara yang berlangsung di Banjarmasin pada Selasa 16 September 2025 ini juga dihadiri oleh Ketua Umum PPIK Unair, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pertemuan ini menjadi ajang mempererat hubungan kekeluargaan sekaligus menguatkan jejaring alumni UNER yang berkiprah di Kalimantan Selatan. Dalam acara ini, Dr. Gigi Eliana Trisya ditetapkan sebagai Ketua IKA UNER Kalimantan Selatan, ditandai dengan penyematan PIN IKA UNER. Bisa mempererat tali silaturahmi di antara kita semua, dan apa yang kita lakukan insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan melalui pengumpulan ini tidak hanya untuk silaturahmi saja, tapi yang disampaikan oleh semua yang hadir di sini, Cak Daning, bahwa ini program-program yang nyata, yang bermanfaat, yang tentunya bisa berkontribusi membentuk sumber daya manusia yang berkarakter dan tentunya punya pendidikan yang bagus. Dr. Gigi Eliana Trisya sebagai Ketua baru IKA UNER Kalimantan Selatan menegaskan komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan Banua, serta menguatkan sinergi antar alumni dan dengan pemerintah daerah. Momentum ini menegaskan pentingnya kebersamaan dan jejaring dalam mendorong peran alumni untuk pembangunan daerah dan nasional. Pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin resmi membuka Rapat Kerja Daerah atau Rakerda dan Komdiporia 2025 yang diselenggarakan oleh Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada Kamis 25 September 2025. Kegiatan ini dihadiri Kepala BSSN Republik Indonesia, Letjen TNI Purnawirawan Nugroho Sulistiadi Budi, serta narasumber dari kementerian lembaga lainnya seperti PLT Deputi Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB Cahyono Triwibowo, Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan Muhammad Mukhanif, dan Direktur Eksekutif Askomsi Edi Santoso. Dalam sambutannya, Sekda menekankan sinergi pusat daerah agar transformasi digital benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Layanan harus lebih cepat, efisien, dan merata. Pada kesempatan ini, BSSN dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan penghargaan Indeks Kami Terbaik kepada Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin, serta pembentukan tim CSIRT tercepat kepada Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarmasin. Lewat Rakerda dan Komdiporia 2025, diharapkan terbentuk komitmen bersama untuk layanan publik digital yang inklusif, mudah diakses, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Dari Kota Banjarbaru, kini kita beralih lagi ke Kota Banjarmasin. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melalui Sekretaris Daerah Haji Muhammad Syarifuddin menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah, sekaligus syukuran ulang tahun Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haka. Acara berlangsung di Gedung Haji Mansah Adrian, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada Selasa 23 September 2025. Acara dimeriahkan dengan salawat dan maulid habsyi yang diiringi suasana penuh hikmat dan kehangatan. Sejumlah tokoh masyarakat, Forkompinda, anggota DPRD, serta pengurus Partai Golkar dan relawan turut hadir memeriahkan. Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan perhatian di hari istimewa ini. Ia juga mengajak untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW,
khususnya sifat jujur, amanah, dan kepedulian sosial. Itu adalah bulannya Rasulullah kan gitu ya. Nah di bulan Rasulullah sebenarnya kemarin itu seandainya kita membaca salawat tiap hari membaca salawat maka itu alangkah baiknya. Tetapi ini sudah berakhir, tapi untuk mengingatkan kembali. Melalui peringatan Maulid Nabi dan momentum syukuran ini, diharapkan terbangun semangat kebersamaan serta terus mengokohkan sinergi antara eksekutif dan legislatif demi kemajuan Kalsel. Nah pemirsa, itu tadi informasi terakhir di Warta Wasaka Kalsel sepekan edisi kali ini. Dan sejumlah informasi terkini dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan kami hadirkan kembali di episode selanjutnya. Jadi tetap tonton kami di Warta Wasaka Kalsel sepekan. Saya Rini Dwi Mas Muda bersama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.